Ya, halo teman-teman semua, nama saya Alvin. Hari ini saya akan sharing pada teman-teman semua tentang perbedaan menerbitkan buku melalui jalur mandiri maupun melalui jalur penerbit mayor. Jalur mandiri ini biasa kita sebut juga dengan self-publishing, sedangkan penerbit mayor biasa kita sebut juga dengan penerbit tradisional. Nah, banyak penulis baru yang bingung dan mempertanyakan, apakah lebih baik saya menerbitkan buku saya secara mandiri atau menerbitkan buku saya melalui penerbit-penerbit mayor atau penerbit-penerbit besar. Sebagai contoh, penerbit mayor itu adalah Gramedia, kemudian Grasindo, Elex Media, penerbit Andi, dan berbagai penerbit besar lainnya. Sedangkan penerbit melalui self-publishing adalah menggunakan sistem pada umumnya print on demand. Ada berbagai website yang dapat membantu teman-teman, sebagai contoh nulisbuku.com, diandrakreatif.com, kemudian indiepublishing.com, dan lain sebagainya. Ketika teman-teman memilih menggunakan self-publishing, teman-teman hanya perlu mengirimkan naskah teman-teman dan pihak tersebut akan mencetaknya. Berbeda dengan menggunakan penerbit mayor. Ketika teman-teman menggunakan penerbit mayor, maka naskah tersebut akan diseleksi oleh penerbit terlebih dahulu sebelum diputuskan naskah teman-teman akan diterima atau tidak. Nah, hari ini saya akan memberikan beberapa pertimbangan yang dapat teman-teman sesuaikan dengan kondisi teman-teman sehingga teman-teman dapat menentukan. Yang pertimbangan yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah dari segi waktu dan usaha. Karena hal ini sangat penting. Ketika teman-teman memilih jalur mandiri, maka teman-teman perlu menyiapkan waktu dan usaha yang lebih. Berbeda dengan menggunakan jalur penerbit mayor. Waktu dan usaha yang diberikan akan lebih sedikit, karena ketika teman-teman mengirimkan naskah dan naskah teman-teman terima, selanjutnya teman-teman hanya perlu melakukan editing dan cek, dan marketing dan sebagainya akan diurus oleh penerbit mayor semuanya. Berbeda dengan menggunakan jalur mandiri. Ketika teman-teman menggunakan jalur mandiri, maka teman-teman harus mengurus covernya seperti apa, kemudian layout bukunya pun seperti apa, bagaimana proses marketingnya, dan bagaimana penjualannya. Itu harus teman-teman perhatikan. Apabila sebagai contoh teman-teman adalah seorang mahasiswa yang tidak terlalu sibuk, mungkin teman-teman akan lebih tertarik menggunakan jalur mandiri. Tetapi mungkin bagi teman-teman yang sudah bekerja dan tidak memiliki banyak waktu luang, mungkin jalur penerbit mayor akan lebih menguntungkan. Karena teman-teman hanya perlu mengirimkan naskah, kemudian silakan lanjutkan bekerja, entah 3 atau 4 bulan lagi teman-teman akan dikabarin, naskah diterima, kemudian akan disebarkan ke toko buku terdekat. Begitu. Itu dari segi waktu dan usaha. Kemudian yang kedua dari segi marketing. Mengapa marketing ini sangat penting? Karena menulis buku saja tidak cukup. Setelah Anda menulis buku, maka selanjutnya marketing juga memiliki peranan yang penting apakah buku teman-teman akan sampai dibaca oleh pembaca atau tidak. Nah, dari segi marketing ini, ketika teman-teman menentukan ingin menerbitkan buku secara self-publishing, maka yang perlu teman-teman perhatikan adalah satu, apakah relasi teman-teman itu cukup kuat untuk membantu teman-teman dalam melakukan penjualan. Kedua adalah teman-teman memerlukan kocek lebih atau waktu lebih yang juga untuk melakukan promosi. Karena apabila teman-teman tidak melakukan promosi, maka tidak banyak orang yang dapat mengetahui buku teman-teman. Nah, teman-teman dapat memanfaatkan Facebook, kemudian Kaskus, kemudian OLX.com dan berbagai toko online lainnya untuk membantu penjualan teman-teman apabila ingin menerbitkan secara mandiri. Sedangkan apabila menggunakan penerbit mayor, marketing pada umumnya akan disebarkan oleh penerbit-penerbit besar ke toko-toko buku terdekat seperti Gramedia, kemudian Gunung Agung dan sebagainya. Nah, yang ketiga yang perlu teman-teman perhatikan adalah dari segi cover dan layout. Kalau teman-teman menggunakan jalur mandiri seperti sebelah kanan saya ini, maka teman-teman harus menyiapkan covernya sendiri. Kemudian konsepnya sendiri harus teman-teman persiapkan, serta layout di dalamnya akan seperti apa harus teman-teman persiapkan. Ini adalah buku yang saya susun, yang saya siapkan untuk jalur penerbitan secara mandiri. Nah, seperti ini. Nah, kemudian berbeda dengan yang di sebelah kiri saya ini adalah buku dengan naskah yang sama. Buku yang sebelah kiri ini adalah buku yang telah diterima oleh penerbit mayor, yaitu Grasindo. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah logo dari Grasindo.
Nah, ceritanya adalah saat itu saya mengirimkan naskah saya ke Grasindo. Sambil menunggu naskah saya diterima, yaitu selama 3 bulan, saya mencoba untuk mempersiapkan naskah saya. Apabila tidak diterima, saya akan menerbitkan secara mandiri. Sehingga di sini saya telah buat buku yang telah jadi apabila akan saya terbitkan secara mandiri. Dan ternyata buku saya bersyukur sekali diterima oleh Grasindo. Dan di sini covernya pun disusunkan oleh Grasindo serta layoutnya telah dibuat oleh Grasindo. Dimana saya sangat bersyukur karena layoutnya menjadi lebih menarik, lebih hidup karena ada unsur birunya, kemudian dari segi fontnya dan ada konsep di dalamnya. Berbeda dengan layout yang sebelumnya saya buat. Itu. Dimana covernya pun menurut saya sangat memiliki konsep. Judul buku saya adalah Day to Day Success Plan Motivasi Diri Anda Sendiri. Di sini ada seorang yang mendayung menggunakan kapal, di mana hal tersebut menurut saya sangat sesuai dengan konsepnya, di mana ketika orang ingin sukses, mereka harus berjuang dengan usahanya sendiri. Seperti itu. Sehingga dari segi cover dan layout, menurut saya menggunakan penerbit mayor akan lebih terjamin untuk segi konsep dari buku Anda. Tetapi Anda sebenarnya dapat juga memanfaatkan berbagai jasa untuk penggarapan konsep dan layout serta pengecekan typo-typo dari teman-teman. Begitu. Nah, kemudian yang keempat, dari segi segmen perlu teman-teman perhatikan. Apakah buku yang akan teman-teman terbitkan itu memiliki segmen segala umur atau hanya remaja? Karena ketika kita menerbitkan buku secara mandiri, maka promosi yang lebih banyak kita bisa lakukan adalah melalui internet. Sedangkan di Indonesia sendiri, pengguna internet yang berbelanja secara online masih paling banyak adalah remaja. Sehingga kalau teman-teman menyusun buku yang akan teman-teman jual untuk orang tua atau mungkin anak-anak, maka mungkin hal tersebut tidak tepat menggunakan jalur mandiri. Tetapi ketika teman-teman mungkin menawarkan buku yang sangat cocok dengan anak muda, maka mungkin jalur mandiri akan sangat menarik. Nah, sedangkan apabila teman-teman memiliki segmen yang lebih luas, mungkin teman-teman dapat memilih jalur penerbit mayor. Karena dengan penerbit mayor, buku teman-teman akan dipajang di toko-toko buku dan akan memiliki segmen yang melihat lebih banyak. Gitu. Kemudian yang terakhir, yaitu dari segi prestis atau dari segi kebanggaan. Mengapa saya membahas tentang kebanggaan? Karena di Indonesia sendiri, di negara kita ini masih banyak prestis atau masih banyak paradigma yang menganggap bahwa ketika teman-teman menerbitkan menggunakan jalur penerbit mayor, maka akan lebih membanggakan ketimbang teman-teman menerbitkan buku teman-teman secara mandiri. Mengapa paradigma tersebut bisa terjadi? Karena apabila teman-teman menerbitkan melalui jalur penerbit mayor, itu tidak mudah. Yang pertama, karena penerbit akan menseleksi naskah teman-teman, sehingga naskah yang dapat diterbitkan adalah naskah pilihan. Sehingga teman-teman dapat mengatakan bahwa teman-teman bangga karena naskah teman-teman terpilih. Sedangkan apabila penerbit mayor atau penerbit mandiri, maka bagus atau tidak naskah teman-teman pasti akan tetap terbit. Karena self-publishing hanya membantu mencetakkan, tapi segala sesuatunya adalah urusan dari teman-teman. Begitu. Kemudian dari penerbit mayor pun akan melakukan cek dan editing dari naskah teman-teman dan disesuaikan dengan konsepnya. Sedangkan self-publishing memungkinkan sekali banyak kesalahan dalam typing, kemudian penyusunan kalimatnya, alurnya, dan sebagainya. Nah, hari ini saya tidak mendorong teman-teman untuk menerbitkan secara mayor atau menerbitkan teman-teman secara mandiri atau self-publishing. Semua kembali pada pilihan teman-teman. Pesan saya adalah tetap semangat ya teman-teman dalam menulis, jangan menyerah, dan silakan tentukan pilihan menerbitkan buku dengan disesuaikan dengan situasi teman-teman. Dan jangan lupa juga dapatkan buku saya di Gramedia terdekat, Day to Day Success Plan Motivasi Diri Anda Sendiri, 70 panduan singkat, inspiratif dan aplikatif untuk mencapai kesuksesan di tempat kerja. Nama saya Alvin Wibowo. Terima kasih teman-teman.